主耶稣今日在呼召，谁跟我？田野一百将加一手，谁跟为主守候？救主发出大声呼声，他的嗓子何等多？有谁更欣然地回答？我在这里，请采我。你虽不能仰渡中央，为主到那遥远地，但你能为主做见证，关爱心灵创伤者。恩赐才能虽然不少，今生里爱恩主，奉献身心为主使用，你所做的不蒙福。你虽能站在高处，为主做个守望者，指引人的人民平安，使他们认识救主。救主，能当救主，这是救主的命令。有人为主在遥远地，你愿否愿他从心？一切物向救主回答，我为恩赐是得救。世人正在沉沦灭亡，救主请向你招呼。眼里欢喜说出道路，欣然安守主托付。当他找你，快快回答，我在这里，请找我。在一起呀，sekali lagi ya。主耶稣今日在呼召，谁肯为我去工作？田野一百庄稼一手，谁肯为主守候？救主发出大声呼声，他的赏赐何等多？有谁更欣然地回答？我在这里，请采我。你虽不能遥渡中央，为主到那遥远地，但你能为主做见证，关爱精心创伤者。恩赐才能虽然微小，尽心竭力爱恩主，奉献身心为主使用，你所做的都蒙福。你虽不能站在高处，为主做个守望者，指引的人生命平安，替他们认识救主。但你能为他们祈求，这是救主的命令。有人为主在遥远地，你愿我奉他同行。一切物向救主回答，我恩赐是福音。世人正在沉沦灭亡，救主真心照我。愿你欢喜走这道路，欣
Kinh rân an so chú tơ u Tàng thoa trao ni quay gói huê tàng Có chạy chơ li ching chai wong. Mari kita membuka diktat kita di bab 14 ya, halaman 125. Pelajaran mengenai pentingnya mengetahui firman Allah. Bab 14, pelajaran 14. Di sana ada 3 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Ayat kedua, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu ibu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang ketiga, dalam jantungku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pada siang hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, Roh-Mu memberikan kami penerangan sehingga kami betul-betul bukan hanya faham akan firman-Mu, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapuslah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Mazmur 119 ayat 105 itu terkenal sekali ya, firman-Mu atau kata-kata Tuhan itu seperti apa? Pelita ya untuk kaki kita dan terang untuk jalan kita. Itu fungsi firman Tuhan sebagai cahaya ya, supaya kaki kita itu melangkah di jalur yang tepat. Jangan sampai jalan yang kita lalui membuat kita tersandung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, firman Tuhan itu seperti makanan. Yang ketiga, dikatakan firman Tuhan itu menuntun kita supaya kita tidak bagaimana menyimpang ataupun berdosa terhadap Tuhan kita. Di dalam lubuk jantungku aku menyimpan ya. Janji di sini bahasa aslinya adalah kata ya. Menyimpan kata-kata Tuhan artinya kita selalu mau menghafal ya kata-kata dari Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya ini satu bagian firman Tuhan yang dikutip 3 kali ya di Perjanjian Baru. Markus 13:31 itu juga dikutip di Matius 24:35 dan Lukas 21:33 ya. Langit dan bumi ini. Jadi ditunjukkan langit ini, bumi ini pasti akan berlalu, tetapi nah perkataan-perkataanku, perkataan-perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Itu bukan hanya di Markus 13:31 ya, tetapi juga di Injil Matius 24 dan Lukas 31. Waktu Yesus berbicara tentang apa? Akhir zaman. Bahwa zaman ini akan berakhir. Kenapa berakhir? Karena Tuhan akan membuat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Langit ini, bumi ini akan dibakar habis dengan api. Langit ini, bumi ini, seperti yang sekarang kita lihat, itu bukan langit bumi yang dimana Adam dan Hawa mengalaminya. Sama sekali berbeda. Bedanya di mana? Kalau kita lihat ya di Kejadian pasal 1, pasal 2 sampai pasal 5, bumi ini ditutupi dengan bola air seperti ini. Sehingga kalau kita baca Kejadian pasal 5, di situ dikatakan umur manusia bisa mencapai 1000 tahun. Karena apa? Di atas bumi ada bola air seperti balon begini. Sehingga sinar matahari itu tidak langsung masuk ke bumi. Dan di bumi ini, seluruh bumi itu hanya ada 1 musim. Tidak seperti sekarang 4 musim. Nah, kenapa sekarang bumi menjadi 4 musim? Banyak orang nggak mengerti. Itu terjadi setelah Tuhan membuat seluruh bumi ditutupi air dan hanya 8 orang yang diselamatkan olehnya. Siapa mereka? Nuh, istri, 3 putra, 3 menantu. 8 orang. Kalau kamu baca dalam bahasa Tionghoa, kata kapal itu begini.
Di sebelah kanannya ada 8 mulut, 8 orang. Siapa mereka? Nuh, istri, putranya itu Sem, Ham, Yafet. Jadi Alkitab ini ya memberitahu kita mengapa sekarang bumi itu ada 4 musim. Karena sejak air sudah menutupi seluruh bumi selama 1 tahun lebih loh, 371 hari. Dan bumi ini ya, bagaimana? Semua orangnya mati, binatangnya mati, kecuali yang ada di dalam perahu ataupun dalam bahtera, dan juga ikan yang tidak mati. Jadi begitu bumi ini, ya airnya disurutkan Tuhan, caranya gimana Tuhan menyurutkan air? Yaitu air, kalau kita lihat ya, air di bumi ini lebih dari 70%. Daratan hanya 30% loh, di bumi ini ya. Jadi bagaimana dia membuat laut lebih besar, laut lebih dalam, gunung lebih tinggi, sehingga air yang di atas itu adalah penguapan. Penguapan. Awan itu kamu lihat, itu air yang menguap. Paham? Kalau zaman dulu air di atas, melindungi bumi. Sehingga seluruh ya, suasana di bawah bumi itu cuacanya sama. Tropis. Nah, waktu Allah sudah membuat laut menjadi mayoritas dari bumi, kemudian laut menjadi sangat dalam, ya di Jepang itu palung laut sampai 11 km ke bawah. 11 km. Dan gunung dibuat tinggi sekali, Himalaya. Sehingga apa yang terjadi? Bumi itu juga dibuat oleh Allah menjadi 4 musim. Berapa musim? 4. Kalau kamu baca ya, dalam kitab Kejadian, Allah membuat bumi menjadi 4 musim. Di kutub utara ada es, kutub selatan ada es. Ini kita tinggal di daerah Khatulistiwa. Lintang kosong. Lintang apa? Ya, horizontalnya kosong. Jadi Tuhan juga membuat bumi itu sedikit miring. Sedikit apa? Kalau kita main layang-layang kita tahu senge ya. Sehingga kalau bumi ini miring sedikit, maka di atas sini dan di bawah sini pasti ada es. Nah, itu yang menjadi dasar ya. Kita tahu bumi seperti ini tidak sama dengan bumi di zamannya Adam. Di zamannya Adam mereka bisa hidup sampai 1000 tahun. Nah, kita lihat di sini, langit ini, bumi ini akan berlalu, tetapi semua perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Nah, kalau kita lihat, ditegaskan lagi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 25, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Artinya begini, Tuhan memberikan kita firman-Nya dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Aramik, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahasa Yunani, itu sekali diberikan, selama-lamanya firman itu tetap tidak berubah. Memang manusia mencoba merubahnya dengan menambah, dengan mengurangi. Ya, seperti iblis, dia menambah dan mengubah ya, waktu dia mencobai Hawa dan Adam. Tetapi Tuhan menjaga firman-Nya. Ya, Tuhan apa? Menjaga firman-Nya. Ayat ini ya, Tuhan menjamin firman-Nya tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, kalau kita melihat ya, mengapa kita belajar firman Tuhan? Bahwa kita belajar firman Tuhan perlu yang namanya kita punya tekad. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Ya, belajar firman Tuhan untuk menunjukkan diri kita sendiri loh. Bahwa kita ini layak di hadapan Allah. Jadi Allah itu melihat kita manusia, bukan melihat kita punya harta, tidak. Kita punya pengetahuan umum, tidak. Dia melihat apakah kita menyimpan tidak firman-Nya di dalam lubuk jantung kita. Zaman dulu nggak ada mesin cetak, belum ada kertas, dan di zamannya Abraham loh, firman Tuhan tuh belum ditulis loh. Semua firman Tuhan itu dalam bentuk lisan, mereka dengar, mereka ingat. Di zamannya Ayub. Ya, baru sampai zamannya Musa, baru Tuhan memerintahkan Musa menuliskan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu, ya, bagaimana? Kita harus pelajari. Karena sudah ada dalam bentuk tulisannya 66 kitab, Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab, totalnya 66. Itu perlu kita pelajari, ya secara apa? Rajin. Untuk ya membuktikan kita supaya kita tuh layak ataupun berkenan ya di hadapan Allah. Yang kedua, setelah kita belajar dalam 2 Timotius 2:15 itu ada tugas berikutnya, membagi firman Tuhan
perkataan kebenaran secara tepat. Itu artinya firman Tuhan yang kalau kita lihat ya kitab Kejadian, bagaimana orang membaginya? Orang membuatnya menjadi ada 50 pasal. Ada berapa? 50 pasal. Ya, Matius mereka buat menjadi 28 pasal. Waktu ditulis dalam bahasa asli itu nggak ada tuh pasal-pasalnya. Paham? Nah, manusia membuatnya menjadi pasal-pasal itu sesuai dengan perintah Tuhan. Yang berikutnya juga dibagi, bukan hanya pasal, ada perikop. Ada apa? Perikop, ya, seperti perjanjian baru. Doa Bapa kami, ya. Di mana perikopnya? Injil Matius pasal 6. Ya, tentang doa kan. Jadi ada perikopnya, ya. Jadi Alkitab itu bisa kita buat apa? Outline-nya. Seperti kalau kita menerbitkan buku, ya, ada daftar isinya. Bab 1 apa isinya? Kamu yang bikin skripsi pasti tahu ya, bagaimana menyusun ya satu tulisan. Jadi tugas kita berikutnya adalah dapat membagi firman Tuhan, perkataan kebenaran itu dengan benar. Nah, kata membagi di sini itu ada hubungannya dengan kata ortopedi, bedah tulang. Jadi waktu orang itu ya tulangnya pecah, dokter itu akan bedah dan tulang yang pecah di dalam itu disambung kembali. Ya, ortopedi, kata ini yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat ya ada 1 Romawi, tujuan belajar firman kudus dari Allah. Seperti yang tadi dijelaskan, 2 Timotius 2:15 ya. Belajar untuk memperlihatkan diri kita sendiri layak di hadapan Allah, seorang pekerja. Jadi di sini, a workman needed not to be ashamed. Dalam kitab KJV-nya ya. Rightly dividing the word of truth. Jadi dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris King James. Ya. A workman needed not to be ashamed. Seorang pekerja yang tidak usah malu. Kenapa? Karena dia dapat membagi firman Tuhan atau firman perkataan kebenaran dengan benar. Ya, mereka singkat dengan apa? Awana. Awana. A workman. Ya, needed not to be ashamed. Oke. Ya, awana itu a workman not ashamed. Apa awana? A-W-A-N-A. Awana. A workman not ashamed. Nah, itu awana. Seorang pekerja, artinya yang membagikan firman Tuhan, dia dapat menguraikan firman itu dengan tepat, ya. Maka dia tidak malu ya di hadapan Tuhan. Singkatannya adalah awana. Nah, yang pertama kata belajar itu menyangkut apa? Rajin. Rajin ya. Pelajar itu harus rajin. Rajin pangkal apa? Pandai. Hemat. Ayo makan kaya. Tapi jangan jadi garam ya. Ya, itu bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan itu anak kecil bisa mengerti. Orang yang pintar sekali juga bisa memahami. Kenapa? Karena diibaratkan seperti air. Dia dangkal, anak-anak ya di kolam renang dia bisa berjalan. Kalau dalam, yang berenang bisa menyelam, bisa berenang ya dengan leluasa. Ya, dangkal dan dalam ya disingkat dengan apa? Dada. Dangkal dan dalam. Nah, kita baca di dalam Filipi 2, Filipi pasal 3 ya. Ayat 8 sampai 14. Mari kita lihat ya apa yang dikatakan Rasul Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dalam bahasa aslinya itu dung ya. Bukan hanya sampah tapi kotoran. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran. Ya. Kebenaran orang Kristen itu karena kita percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah ya anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini semboyan dari Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, yang kedua, tujuan kita belajar firman Tuhan, di hadapan Allah kita bisa berkenan kepadanya. Itu tujuan kedua loh. Belajar firman Tuhan, ya bukan seperti orang Farisi ya, menunjukkan mereka itu bagaimana? Saleh, bukan. Tapi kita belajar firman Tuhan, kita mau berkenan kepada Allah. Paham ya? Jadi kalau kita berdoa, kita belajar firman Tuhan, itu kita lakukan secara privat. Paham ya? Jadi tidak ada orang yang tahu. Nah, kalau kita lihat ya, firman Tuhan tadi dikatakan seperti cahaya supaya kita tidak tersandung, seperti makanan supaya jasmani kita ya itu bertumbuh, kita perlu makan. Paham ya? Seperti kita lapar, kita perlu makan. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita juga punya yang namanya apa? Apetit. Apa itu apetit? Selera rohani. Jadi kerohanian kita itu lapar. Kalau kita nggak baca firman, itu rohani kita lapar. Itu tandanya kamu sudah percaya Yesus, ya. Nah, itu fisik ya. Fisik itu makanan dalam Alkitab ya diumpamakan seperti susu, seperti madu, seperti roti dan sebagainya. Di mana kita makan makanan rohani, firman Tuhan membuat kita bisa bertumbuh. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu ya seperti 2 Timotius 2:15, kita berkenan kepada Tuhan, layak di hadapannya. Tadi saya sudah katakan, satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan berdasarkan gambar rupa Allah adalah manusia. Sehingga manusia itu tidak boleh seperti iblis. Ya, seperti iblis itu tidak boleh. Harus seperti siapa? Harus seperti Yesus. Caranya kita bisa seperti Yesus bagaimana? Yaitu firman Allah ada di dalam sanubari kita. Ya, sehingga kita tahu ya itu yang menuntun perjalanan hidup kita. Ya, di Alkitab tuh kalau kita mau pilah ya, perintah dari Allah yang boleh tidak boleh itu lebih dari 1000. Eksaknya 1050 perintah. Paham? Jangan serupa dunia, jangan berzina dan sebagainya. Begitu banyak. Ya. Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada 1050. Nah, kalau kita golong-golongkan lagi, itu tidak kurang dari 800. Paham ya? Yang intinya apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ya, yang paling banyak itu be. Ya? Be. Jadilah orang yang seperti ini. Jadilah orang yang seperti ini. Be. Ya, kita harus menjadi orang yang Tuhan ingin kita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang saya bilang tadi, singkatannya apa? Awana. Apa awana? A workman are not ashamed. Nah, awana. Kenapa a workman are not ashamed? Karena dia bisa membagi firman Allah, firman kebenaran dengan benar. Ya, itu satu ilmu juga ya dalam pelajaran di teologi itu disebut ilmu hermeneutik. Ya, hermeneutik. Ya, menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa tujuan. Contohnya ya dalam Injil Matius pasal 1. Ada kata Immanuel, ya kan? Immanuel itu kan bahasa Ibrani, tapi Injil Matius ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi orang Yunani membaca kata Immanuel, dia nggak tahu apa artinya. Jadi diartikan, diterjemahkan sebagai apa? Allah beserta kita. Kalau kamu membaca Alkitab, setiap kata itu ada artinya loh. Ya, tadi malam saya mengajar anak-anak remaja, pemuda. Di sini ada 2 yang ikut. Apa arti kata Betani? Dipakai secara luas di Indonesia. Betani. Apa? Rumah apa? Ya, bet itu rumah. Ayo. Rumah apa? Rumah apa? Rumah kurma. Nah, kalau Betfage, rumah buah ara. Kalau Bethlehem, rumah roti. Semua ya. Yerusalem, apa arti Yerusalem?
kota damai. Paham ya? Jadi semua nama-nama di Alkitab ada artinya. Seperti kamu kasih nama kepada orang, ya kamu punya anak, pasti kamu tahu apa artinya. Ya, saya sering tanya anak-anak sekolah, mereka nggak ngerti apa arti namanya. Seperti tadi malam, nama dia Yosef. Saya tanya dia, Yosef, Yusuf, apa arti nama Yusuf? Apa? Tuhan akan menambahkan. Terus ada anak SD kelas 1, namanya apa? Javelin-nya. Hah? Nah, apa arti javelin? Ya, itu kayak orang lempar lembing, apa? Nah, semua nama ada artinya ya. Jangan lupa, kamu membaca Alkitab, itu juga setiap nama ada artinya. Seperti Yesus, apa arti nama Yesus? Mawar. Nah, ya kan? Makanya perlu belajar ya. Apa arti nama Yesus? Kalau kamu ditanya, kamu percaya Yesus, apa arti namanya? Kristi. Kristen, apa arti Kristen? Apa? Kristus, apa arti Kristus? Ah, yang diurapi. Ya. Yesus, apa arti Yesus? Y itu Yehova, Yahweh, Tuhan. Sus apa? Menyelamatkan. Ya, arti nama Yesus tuh hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, bukan manusia, bukan syariat agama. Kamu lakukan syariat agama nggak bisa selamat, karena kamu punya dosa. Dosa kamu harus dibayar lunas dengan darah Yesus. Paham? Itu pesannya Alkitab loh. Makanya juru selamat kita dikasih nama Yesus. Dia melakukan 3 hal untuk menyelamatkan kita. Sebagai Kristus yang diurapi, dia nabi, menyampaikan seluruh firman Tuhan. Yang kedua, dia imam, dia bukan menyembelih anak domba, dia mati untuk dosa kita. Yang ketiga, dia adalah raja. Kristus itu punya 3 jabatan. Apa jabatannya? Nabi, imam, raja. Raja dia bangkit dari kematian, mengalahkan musuh terakhir manusia. Apa itu kematian? Musuh terakhir semua manusia. Dan hanya Yesus tuh yang bisa mengalahkan kematian. Semua manusia dikalahkan oleh kematian, ditelan oleh maut. Ya, jadi jelas ya, bisa membagi firman Tuhan, artinya bisa memberitahu apa artinya. Ya, kata-kata yang kamu baca, ya, frasa-frasa yang kamu baca, kemudian kalimat yang kamu baca, perikop yang kamu baca, pasal yang kamu baca, kemudian kitab yang kamu baca. Ingat ya. Nah, yang kelima, kita bagikan. Bukan hanya kita bisa mengerti, tapi kita bisa menjelaskan pada orang lain. Ya, seperti tadi, saya lebih dulu mengerti, saya kasih tahu kamu, sehingga kamu ngerti. Kalau sekarang kamu udah ngerti, kamu juga mau menjelaskan pada orang lain. Ya kan? Kamu tanya, apa arti nama Yesus? Kadang-kadang orang nggak pikir kan? Nah, dia hanya terima. Ya, pada setiap kata di Alkitab ada maknanya. Nah, kita lihat di sini. Di Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu disamakan dengan apa? Tadi cahaya. Tadi dengan apa? Makanan. Tadi dengan pemandu, guide. Sekarang disamakan dengan pedang. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada semua pedang yang bermata 2. Ya, ia menusuk amat dalam dan bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dalam jantung kita. Artinya begini, kalau pedang, dia bukan hanya bisa menusuk, ya kan? Kemudian dia bisa membelah. Ini juga fungsi firman Tuhan. Di mana dia bisa memberikan kita apa? Suatu daya analisa yang melebihi orang yang tidak punya firman Tuhan. Dahulu kala di Amerika ada seorang profesor di Universitas Yale ya. Kamu tahu di Amerika kenapa ada universitas? Di Inggris itu universitas hanya 100 lebih. Nggak banyak ya. Di Indonesia ada berapa universitas perguruan tinggi? Katanya ada 4.000. Banyak sekali ya. Inggris hanya berapa? 100 lebih. Nah, di Amerika, sebelum ada universitas, itu ada sekolah Alkitab dulu. Kalau kamu
lihat yang terkenal di Amerika namanya Harvard ya, ataupun Yale. Itu didahului dengan sekolah Alkitab. Orang di sana belajar Alkitab, lama-lama ditambah fakultasnya sehingga menjadi universitas. Paham ya? Jadi begini, ada pernyataan profesor, seorang kalau dia tamat SMA, dia tidak sempat ke perguruan tinggi, tapi dia tahu firman Tuhan, dia pasti lebih berhikmat daripada seorang yang tidak tahu firman Tuhan, tetapi ya punya gelar dari universitas. Jadi penting sekali ya, kamu harus tahu firman Tuhan. Kalau kamu sekarang tahu firman Tuhan, ya bagaimana? Kita bisa menjadi orang yang punya yang namanya hikmat dari Allah. 2 Petrus 1, ini penting, ada ayat yang tadi kita baca, ayat 22, sekarang ayat 19 sampai 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, para nabi itu memberikan kita perjanjian lama. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ya, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam lubuk jantungmu. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa di sini ya, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Apa itu nubuat? Nubuat adalah Allah memberitahu kita rencananya sebelum dia menjalankan rencananya. Contohnya ya, sebelum Yesus lahir, kita diberitahu bahwa Yesus akan lahir dari seorang wanita. Kejadian 3:15, ya kan? Bahwa wanita itu ya akan mengandung dan wanita ini akan terus bermusuhan dengan iblis. Keturunan wanita akan meremukkan ya kepala ular dan ular akan melukai tumit dari keturunan wanita. Jadi kita semua tidak ada satupun yang keturunan wanita. Kita di sini adalah keturunan laki-laki dan wanita. Makanya dikatakan kepada Adam dan Hawa sebagai janji. Dan ditegaskan lagi nanti karena nubuatan itu bersifat apa? Progresif. Pertama belum 100% jelas, kemudian lebih jelas, kemudian digenapi, baru kita tahu ini jelas sekali. Contohnya dalam Yesaya 7:14 dikatakan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan namanya Immanuel. Perawan mengandung, siapa dia? Hanya Maria. Nah, tapi Maria itu disalah mengerti oleh orang-orang Roma Katolik. Mereka mengatakan Maria itu ratu di bumi, ratu di surga. Mana dia pernah jadi ratu di bumi? Dia orang miskin. Paham? Di surga pun dia nggak jadi ratu, karena di surga hanya ada raja. Siapa rajanya? Tuhan Yesus. Nah, jadi teologi mereka ya, melenceng. Oke, Maria itu dia orang berdosa. Dia bisa selamat karena apa? Dia percaya pada Yesus. Ya, Yesus itu lahir dari rahim Maria yang perawan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Yesus tidak punya bapak secara jasmani, dia punya bapak angkat yang namanya Yusuf. Ya, si tukang kayu. Dan bapaknya Yesus hanya satu, yaitu Bapa Sorgawi. Bapak apa? Sorgawi. Ya, di Alkitab gelarnya apa? Bapak Suci. Jadi kita nggak boleh memanggil manusia itu Bapak Suci, termasuk Paus. Hanya satu yang bisa kita panggil sebagai Holy Father. Siapa dia? Bapa kita di sorga. Semua bapak-bapak di bumi adalah bapak yang berdosa. Paham? Kita jadi orang suci karena kita disucikan darah Yesus. Itu saja. Paham? Di hadapan kita, kita suci karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Itu saja loh, posisi kita. Tapi secara natural, kita masih orang yang berdosa. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Yang kedua, bagaimana cara kita belajar firman Allah? Nah, saya sering mengatakan kepada anak-anak, kalau kita belajar ya, ada 4 R. Ya, 4 R. Ya, kalau kita belajar. Yang pertama itu read, bisa membaca. Ataupun bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Itu penting loh ya. Tahap pertama bisa membaca, ataupun mendengarkan ya. Pengajaran dari guru, atau perkuliahan dari profesor. Yang kedua, tidak cukup kita hanya mendengarkan membaca. Yang kedua, kita punya pensil, kita punya pen, kita perlu record. Record. Buat catatan.
ya kan? Nah, atau ringkasan, ya record. Read, record. Kalau kamu hanya bisa read, tidak ada record, dalam beberapa jam aja bisa nguap. Yang ketiga, apa itu? Review. Review. Ya, buka lagi ya di rumah. Apa yang tadi kita pelajari? Di review, dilihat ulang. Oke. Yang terakhir, nah ini kuncinya. Relate. Bisa kamu hubungkan dengan hidup sehari-hari. Itu yang paling bagus. Ya, contohnya di Indonesia ada 2 profesor teknik sipil. Yang satu yang membuat fondasi cakar ayam. Siapa yang pernah ke Jakarta? Ya, Jakarta itu Cengkareng ya khususnya ya, bukan Jakarta. Itu lapangan terbangnya itu dibuat dengan fondasi yang namanya apa? Cakar ayam. Tahu ya? Ingat kan? Cakar ayam kan? Nah, yang menemukan fondasi cakar ayam itu Profesor Sediatmo. Kamu lihat jalan tolnya namanya Jalan Tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Nah, bagaimana dia bisa menemukan fondasi cakar ayam? Dia itu insinyur teknik sipil. Jadi waktu dia berjalan-jalan ke pantai, dia lihat ya bebek sama ayam menginjak lumpur. Menginjak apa? Lumpur. Waktu menginjak lumpur harusnya berat ayam itu katakanlah 3 kilo, lumpurnya kan harusnya apa? Tenggelam katakanlah 5 cm. Tapi kok tenggelamnya itu hanya 3 cm. Dia ukur loh. Berapa bobot ayam? Berapa seharusnya ya 5 kilo dengan lumpur seperti itu. Ternyata apa yang membuat tidak tenggelam 5 cm tapi hanya 3 cm? Itu cakar ayam. Dia bikinlah nih fondasi cakar ayam loh. Paten. Ya. Kenapa saya ingat betul? Karena saya pernah mengikuti keluarga saya ngetes ya, lapangan terbang Juanda yang dibuat dengan fondasi cakar ayam. Dia bawa ya trailer, yaitu truk yang berat ya, dan dibuat apa dongkraknya dengan ini satu titik begini. Ini dongkrak, kelihatan tembus berapa? Ya dites. Ya. Karena dia menghubungkan teknik sipilnya dengan apa? Lumpur dan ayam. Ya, relate. Pertama apa? Read, kedua record, ketiga review, ketiga relate. Ya, keempat relate. Oke, sekarang metodenya. Nah, di dalam hidup orang Kristen setiap hari harus membaca Alkitab. Setiap hari apa? Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, tahu kan lagu ini? Nah, lagu ini yang membuat lagu ini namanya Dr. S. Hato. Ya, dia pernah datang ke sini, tapi bukan di tempat ini, tapi di Hanura. Lagu aslinya apa? Kayak Julimin. Ya, Read Your Bible. Tapi sebelumnya ada nadanya loh. Sama nadanya, tapi syairnya lain. Ku jadikan kau penjala. Ya kan? Mana duluan? Kemungkinan ya, I make you a fisher of men, itu nadanya sudah ada, tapi dia ubah syairnya menjadi apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sama nggak nadanya? Sama kan? Jadi dia membuat pedoman satu yang bernama RPG, Read, Pray, and Grow. Bacalah firman Tuhan, berdoalah supaya kamu bisa tumbuh. Ini dapat kamu download ya di websitenya Pandan ya. Setiap hari ada topik yang dibahas, ayat apa yang dibaca, apa yang dihafal, dan apa pokok doanya. Dulu kita mencetaknya, ya, tapi sekarang sponsornya tidak lagi yang sponsori, sehingga yang ada sekarang tuh edisi digital ya. Terang Alkitab ya dalam edisi Indonesia. Yang kedua yang tidak kalah penting itu menghafal firman. Menghafal apa? Firman. Ingat ya. Kita harus biasakan diri menghafal firman, karena ini ada hubungannya dengan apa? Kusimpan firman-Mu dalam lubuk jantungku, supaya aku jangan berdosa kepada Engkau. Nah, kemudian di gereja ada banyak ya, yaitu kelas-kelas untuk belajar Alkitab. Ya, di Kalvari Pandan ada ABC. ABC itu singkatan dari Adult Bible Class, kelas Alkitab untuk orang dewasa. Kalau kontak grup itu adalah persekutuan di rumah-rumah. Kemudian ya ada Dig His Word, ini diperkenalkan oleh pendeta Stephen Koo ya di Australia.
Jadi firman Tuhan itu harus digali ya dalam. Kemudian ada persekutuan seperti kita saat ini ya, persekutuan koinonia ya, kita bersekutu. Di gereja itu ada 3 pelayanan utama. Yang pertama itu marturia, bersaksi. Yang kedua itu koinonia, bersekutu. Yang ketiga diakonia, ya, membantu orang yang berkekurangan secara apa? Jasmani. Halaman 129, kebaktian umum. Jadi di kebaktian umum itu ya disampaikan firman Tuhan. Bahkan hanya firman Tuhan disampaikan, bahkan ada ringkasan khotbahnya. Ada apa? Nah, nanti para guru dikasih tugas juga meringkas khotbah ya. Dengarkan di website, terus diringkas ya, 1.500 kata, nanti dibuat lagi di buletin gereja di minggu yang akan datang. Paham ya? Kalau meringkas khotbah kan harus mendengarkan dan meringkasnya. Oke, dalam bentuk apa? Hanya 2 halaman ya. Kebaktian umum. Yang ke-8, nah ini penting ya, ada sekolah Alkitab. Kita di sini ya, kita berdoa setelah SD terbangun, SMP, SMA terbangun, di bagian tanah paling belakang itu rencananya untuk membangun sekolah tinggi Alkitab. Ya, dulu kita ada sekolah tinggi Alkitab, ya beberapa dari kalian tuh ya sempat belajar di situ sampai selesai, seperti P.I. Julimin, istrinya, yaitu belajar 3 tahun ya. Dan saya juga berharap ya kalian kalau Tuhan buka jalan bisa belajar ya, Alkitab di sekolah Alkitab. Karena kalau guru dia tahu firman, yang saya percaya akan menjadi guru yang lebih baik. Ya kan? Nah, seperti ini. Saudari P.I. Elizabeth, dia kan belajar dari SPD, dia belajar 2 tahun sehingga dia sekarang ada S2-nya MRI ya. Master of Religious Education. 66 SKS. Istri saya juga ya. Paham ya? Jadi kalau kalian Tuhan beri kesempatan ya, bisa belajar. Ya. Yang berikutnya yang ke-9, nah di gereja itu ada juga persekutuan wanita, persekutuan kaum Adam. Ya, belajar firman Tuhan. Yang berikutnya, yang ke-10 di gereja juga ada SAL, sekolah Alkitab liburan. Kalau yang dewasa disebut camp gereja tahunan. Ya, kita belum sempat ada camp gereja tahunan, yang ada hanya camp remaja. Ya, di antara kalian ada yang pernah membantu pelayanan sekolah Alkitab liburan. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat apa saja yang perlu dihafal. Yang pertama itu ayat-ayat tentang keselamatan. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada Putra Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Putra, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ini Yesus mengatakan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah ya, posisinya dari maut ke dalam hidup. Ya, kita sudah menjadi apa? Orang-orang suci di hadapan Tuhan secara posisi ya. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 6, ini ayat yang terkenal karena dengan ayat ini begitu banyak ya orang menjadi percaya Yesus. Sebelumnya tidak percaya Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, karena hanya Yesus ya yang bisa menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, kemudian Kisah Rasul 4:12, ketika Petrus dan kawan-kawan dilarang memberitakan nama Yesus, ini yang keluar dari mulut mereka karena dipimpin Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada manusia, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada orang yang bisa melakukan syariat agama dan dia diselamatkan, tidak bisa. Karena justru oleh hukum Taurat ya, orang mengenal dosa itu apa. Roma 3:3 ini menyatakan semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, makanya manusia kalau tidak berpakaian pasti dia malu.
Ya, kemuliaan Allah sudah hilang dari orang berdosa. Sebelum orang berdosa, Adam dan Hawa tidak perlu memakai pakaian. Paham ya? Roma 5:12. Sebab itu seperti dosa masuk ke dunia ini oleh siapa? Satu manusia. Lihat ya. Dan oleh dosa itu maut ya. Itu menaklukkan semua manusia. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi begini ya. Satu orang berdosa, Adam, semua manusia berdosa dan mati. Nah, satu orang mati untuk dosa kita, namanya Yesus, kita percaya pada Dia yang mewakili kita, kita diselamatkan. Paham ya? Sesederhana itu. Allah tidak pernah berubah. Ya, satu orang berdosa, semua orang ikut berdosa. Satu orang mati untuk dosa, mewakili kita, kita selamat. Prinsipnya sederhana itu. Dia nggak minta kita berbuat apa-apa. Hanya percaya pada Yesus. Paham? Karena hukumnya sama. Ya, satu-satu. Kemudian setelah itu, 6:23. Ini penting ya. Sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Allah, anugerah Allah, hadiah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6:23 adalah judul dari Roma pasal 7 dan Roma pasal 8. Roma pasal 7, semua upah dosa adalah maut. Nah, pasal 8, karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena zaman dulu tidak ada judul. Kemudian 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang sudah percaya Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita diselamatkan karena iman. Sebab karena ya kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam putranya. Barang siapa memiliki putra, memiliki Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki putra, ia tidak memiliki hidup. Tambahkan di sana satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 25. Mari kita buka. Karena 1 Yohanes 2:25 itu ayat yang diperlukan oleh ya semua manusia, yang berbunyi demikian, dan inilah janji yang telah dijanjikannya, yang dijanjikan Allah sendiri kepada kita manusia, yaitu apa? Hidup yang kekal. Makanya Alkitab orang Kristen disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Apa janjinya? Kita bisa memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita belajar firman Tuhan, jangan lupa satu kata penting itu adalah konteks. Ya, ayat itu harus diartikan, tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Contohnya Filipi 4:13, banyak orang yang memakai ayat ini untuk apa? Ayat kehidupannya. Apa bunyinya? Mari kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini diartikan, ya, jangan lupa ada ayat sebelumnya, ayat 11-12. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa yang itu namanya kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini Paulus mengatakan apa? Ya, walaupun dia tidak punya makanan, ya, bagaimana? Dia tahu bagaimana bersikap. Kesimpulannya, kehidupannya sehari-hari, apa yang dia perlukan, ya, walaupun dia itu kekurangan dalam arti jasmani, ia mampu melewati situasi seperti itu, dan dia tetap bisa melayani Tuhan. Makanya berkata, segala perkara, apakah aku kenyang, apakah aku lapar, semua pelayanan yang Tuhan berikan padaku, dapat ku tanggung, dapat ku lakukan dengan baik. Kenapa? Di dalam Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita yang melakukan pekerjaannya. Nah, sekarang kalau kita belajar dari perjanjian lama,
ayat-ayat yang terkenal itu termasuk 10 perintah Allah atau disebut 10 hukum dalam Keluaran pasal 20. Ya, di situ dikatakan ya dengan preambel ya, kata-kata pembukaan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Aku adalah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kenapa kita perlu firman Tuhan? Karena Allah telah membebaskan kita ya dari dosa. Nah, dia memberikan 10 hukum dalam bentuk 2 loh batu. Jadi Musa itu punya 2 tablet ya, tablet kanan, tablet kiri. 1 tablet 5 hukum, tablet yang 1 5 hukum. 5 hukum yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang mulai dari yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung, jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, artinya kita jangan bilang alamak, karena memang tidak ada alamak. Yang keempat, jangan ya kita lupa ataupun ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian yang kelima, ya, bukan yang kelima ini masuk ke 6, ke loh batu kedua, bukan. Ya, orang Israel itu 5. Kenapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, di bagian ini, yang hubungan manusia dengan Allah. Karena orang tua, termasuk guru, tugasnya itu mengajar anak-anak tentang Tuhan. Tentang apa? Tuhan loh, ingat baik-baik ya. Baru nanti hubungan manusia dengan manusia, hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Yaitu, jangan membunuh, jangan mengambil nyawa orang. Kebalikannya apa kalau disebut jangan? Kamu harus mengasihi manusia. Selalu begitu ya. Yang berikutnya, jangan berzina, mengambil istri orang atau suami orang. Jangan mencuri, jangan mengambil barang orang, tapi kita apa? Kita bekerja, kita punya kelebihan, kita mau membagi barang kita pada orang lain. Ya. Terus berikutnya, jangan berbohong, saksi dusta. Apa itu? Apa itu saksi dusta? Mengambil nama baik orang lain. Orang yang baik, ya kita minta orang saksi dusta untuk orang itu. Itu terjadi itu di Alkitab. Ya, ada seorang raja, namanya Ahab. Dia mau menyerobot kebun anggur Nabot. Terus istrinya yang jahat mengatakan pada dia, gampang. Kamu panggil Nabot, kamu panggil ya saksi-saksi yang palsu, kita tuduh dia, dan Nabot dibunuh karena saksi palsu. Akhirnya kebun anggur dari Nabot diserobot oleh Ahab. Saksi apa? Palsu. Ya, tidak boleh mengambil nama baik orang. Yang terakhir, jangan mengingini. Bukan rumah sesamamu, ya, kata Indonesianya sesama, padahal kata sesama itu apa? Tetanggamu, apa? Karena sesama itu terlalu luas, ya, terlalu apa? Luas, tetangga yang ada di sebelah kita, ya. Kita jangan mengini, mulai dari rumahnya, dalam rumah ada istrinya, kemudian nyusut lagi ini dari yang besar menuju yang kecil. Namanya apa? Descending, ya kan? Kalau kamu ada HP kan? Filenya kamu susun dari yang besar menjadi yang kecil, namanya descending, ya? Nah, turun. Kalau naik apa? Dari yang kecil ke besar, ascending. Ya, ini ada cara ya kalau kita menulis makalah ya. Ini descending, mulai dari rumah, istri, setelah apa? Budaknya laki-laki, budaknya perempuan, baru sapinya lebih kecil dari sapi, keledainya, apapun yang dipunyai tetanggamu, apa? Tetangga. Ya, jadi kalau kamu belajar Alkitab, karena Alkitab ini disusun dengan sempurna, maka ya hikmat kita yang kita peroleh dari belajar Alkitab adalah hikmat yang bagaimana? Yang sempurna. Yang sempurna. Jadi harus dibaca, dipelajari. Anjuran saya, jangan hanya kamu membaca kitab suci bahasa Indonesia, baca kitab suci KJV, baca juga kalau yang belajar Mandarin, bahasa Mandarinnya. Apalagi nanti bisa belajar dalam bahasa asli, Ibrani, Aramik, dan Yunani. Paham? Jadi karena dengan belajar begitu, kita lebih bagaimana? Bisa mengerti ya apa itu firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita dan bersyukur karena dalam waktu yang singkat
kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu, di mana Engkau telah berbicara dan seluruh alam semesta Engkau ciptakan melalui kata-kata-Mu. Dan kata-kata-Mu itu sempurna, tidak pernah berubah, dan menjadi jaminan untuk kami di dunia yang terus berubah. Kami percaya Bapa, kami dapat terus mengandalkan Engkau, karena Engkau memberikan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat Engkau tuntun pada satu saat bertemu muka-muka dengan Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, pimpinlah kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Selanjutnya, pokok-pokok doa dan kesaksian. Silakan ya disampaikan mulai dari